Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Operation Research dari dosen pengampu Bapak Agustian Suseno STMT. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompoknya, yaitu yang pertama, Banyu Faiz Mustafa dengan NPM sekian. Lalu yang kedua ada saya sendiri dengan Salman Nur Fauzan dengan NPM sekian. Dan yang ketiga ada Neni Rahmatullah dengan NPM sekian. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang metode transportasi. Metode transportasi itu ada 3. Metode ini, yang pertama itu metode ini digunakan untuk mengoptimalkan biaya pengangkutan atau transportasi komoditas dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. Nah, yang kedua itu ada metode transportasi juga dapat digunakan untuk masalah-masalah lain. Misalnya penjadwalan dalam proses produksi, penempatan persediaan, atau pembelanjaan modal. 3 hal yang penting yang harus diingat dari penjelasan sebelumnya yaitu komoditas tunggal, daerah sumber atau asal lebih dari satu, dan daerah tujuan lebih dari satu. Nah, di sini juga ada data yang dibutuhkan dalam metode transportasi. Pertama itu level supply pada setiap daerah sumber dan level permintaan pada setiap daerah tujuan untuk kasus pendistribusian barang, jumlah produksi dan jumlah permintaan atau kapasitas investor pada kasus perencanaan produksi. Nah, yang kedua ada level supply pada setiap daerah sumber dan level permintaan pada setiap daerah tujuan untuk kasus pendistribusian barang, biaya produksi dan inventory per unit pada satu perencanaan produksi. Nah, di sini ada gambar jaringan pengangkutan pada metode transportasi. Di sini ada AI, I sama dengan 1, 2, 3 sampai M atau sampai seterusnya menunjukkan supply pada sumber ke I. Di sini juga ada BJ, J sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N atau sampai seterusnya menunjukkan permintaan pada tujuan ke I. Nah, di sini ada CIJ menunjukkan biaya transportasi per unit dari sumber ke I menuju ke J. Nah, di sini ada XIJ yang menunjukkan jumlah yang diangkut atau dialokasikan dari sumber I menuju tujuan J. Nah, ini adalah masalah-masalah transportasi secara umum. Penyelesaian masalah dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama itu ada penyelesaian awal. Nah, penyelesaian awal ini terdiri dari NWC atau Northwest Corner, yang kedua LC, Last Cost, atau FAM, Vogel Approximation Method. Nah, di sini tahap kedua adalah penyelesaian akhir, di mana ada stepping stone atau modified distribution. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang contoh soal dari Liskos. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Jika kita lihat, pabrik pertama mempunyai penawaran sebanyak 120, pabrik kedua mempunyai penawaran sebanyak 80, dan pabrik ketiga mempunyai penawaran sebanyak 80. Dan pasar pertama memiliki permintaan sebanyak 150, pasar kedua sebanyak 70, dan pasar ketiga sebanyak 60. Oke, kita masuk ke sedikit penjelasan tentang list cost. Seperti langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih variabel XIJ yang di dalam kotak dengan biaya transport atau CIJ yang terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Yang kedua, dari kotak-kotak sisanya yang layak atau yaitu yang tidak terisi atau dihilangkan, pilih CIJ yang terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin.
Lalu lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Dalam penyelesaian list cost, pertama-tama kita lihat ke 9 kotak yang ada di tengah, yaitu ini. Oke, mohon maaf gambar garisnya kurang lurus. Oke, pertama kita lihat mana biaya kotak yang paling kecil. Nah, bisa kita lihat kotak yang paling kecil yaitu adalah 3 dengan biaya 3. Ini adalah akan menjadi perhitungan pertama untuk list cost. Nah, selanjutnya dari biaya dari 3 ini kita lihat dari sisi penawaran dan permintaan. Nah, jika yang sebelah sini, jika perbandingan penawaran dan permintaan dibandingkan, maka misalkan penawaran yang lebih kecil, nah maka masukkan angka penawaran tersebut, jadi masukkan angka 80. Nah, setelah itu berarti dari pabrik 3 kita coret, sudah selesai, sudah habis. Nah, setelah itu kita lihat dari ke-6 kotak yang ada di atas, karena ini yang akan menjadi perhitungannya, karena kotak yang bawah sudah habis, penawarannya sudah terpenuhi. Lalu kita hitung lagi mana biaya yang paling terkecil. Nah, biaya yang terkecil di sini yaitu adalah 5. Nah, setelah itu kita lakukan lagi seperti hal yang pertama, lihat penawaran dan permintaannya. Nah, di sini kita lihat perbandingan terus 120 dan 70. Yang mana yang angka yang paling kecil? Nah, angka yang paling kecil yaitu adalah 70. Lalu kita masukkan angka 70. Nah, setelah itu berarti dari pasar kedua sudah habis. Kita coret. Oke. Lalu setelah itu kita lihat mana kotak yang masih kosong, mana kotak yang masih bisa kita perhitungkan, yaitu yang biayanya 8, yang biayanya 15, yang biayanya 6, dan biayanya 12. Mana yang terkecil? Nah, kita lihat bahwa biaya yang 6 adalah yang terkecil. Nah, lalu kita bandingkan lagi penawaran dan permintaannya. Jika penawaran dan permintaan yang lebih kecil, maka masukkan. Tetapi di sini di dalam kolom ini sudah terisi angka 70. Jadi oleh karena itu yang 120 di sini kita kurangi yang ada di sini. Jadi 120 dikurangi 70, maka hasilnya akan 50. Sebanyak ini. Oke. Sekarang dari pabrik pertama sudah habis. Nah, setelah itu kita lakukan lagi mencari kotak atau biaya yang terkecil. Bisa kita lihat ada 15 dan 12. Nah, kotak yang terkecil yaitu adalah 12. Oke. Setelah itu kita lihat lagi penawaran dan permintaannya. Kita bandingkan mana yang paling kecil, itu 60. Tetapi di sini sudah terisi angka 50 di atas. Nah, oleh karena itu kita kurangi saja yang bawah karena yang terkecil. Jadi 50 ditambah 10 sama dengan 60. Berarti pasar ketiga sudah habis. Lalu yang terakhir adalah yang biaya 15 dari pabrik 2 ke pasar 1. Oke. Kita bandingkan lagi penawaran dan permintaannya. Mana yang lebih kecil, yaitu dari pihak penawaran sebanyak 80. Tetapi di sini
sudah terisi angka 10. Berarti kita tinggal tambahkan saja 70 ditambah 10 sama dengan 80. Lalu kita isi 70. Coba kita tambahkan yang pabrik 2 pasar 1 dan pabrik 3 pasar 1. Jika kita tambahkan 70 dengan 80 akan menjadi hasilnya 150. Berarti pasar 1 sudah habis. Dan semuanya telah kita alokasikan. Nah, dari tabel di atas kita dapat ketahui bahwa biaya transport total adalah sebagai berikut. Yaitu masukkan ke rumusnya, yaitu biaya dikali hasilnya. Biaya dikali hasilnya, yaitu yang pertama 3 biaya dikali 80. Kita alokasikan yang pertama. Lalu yang kedua 5 dikali 70. Lalu yang ketiga 6 dikalikan 50. Lalu yang keempat 12 dikalikan 10. Lalu ada 15 dikali 70. Nah, jika dikalkulasikan semuanya, maka menghasilkan nilai sebanyak 2060. Itu adalah jumlah dari perhitungan list cost. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ke tahap 2, yaitu pembahasan tentang modifier distribution atau yang bisa kita singkat dengan MODI. Jadi simpelnya, MODI ini adalah metode lanjutan pengembangan dari metode stepping stone, di mana MODI dapat digunakan setelah kita menggunakan 3 metode sebelumnya, antara least cost, west eastern corners atau pojok kanan atas, dan metode Vogel atau FAM. Di antara tiga metode tersebut, contoh soal ini menggunakan solusi awal least cost. Diketahui dengan solusi awal least cost, permintaan dan penawaran dari pasar 123 ke pasar 123 dengan harga 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12 dengan jumlah permintaan dan penawaran 600. Nah, kita akan mencoba membahas dengan menggunakan metode MODI atau Modified Distribution. Oke, yang pertama, dari nilai least cost ini hasilnya 25 kali 8, 125 kali 10, tambah 75 kali 11, tambah 200 kali 4, tambah 75 kali 5. Hasilnya 4.575 nilai optimum least cost tersebut. Nah, kita lanjut. Dengan rumus MODI itu UI plus VJ sama dengan CIJ, di mana C itu sebagai biaya ya. Ini C sebagai biaya. Metode MODI diberikan UI dan VJ yang dirancang untuk setiap baris dan kolom. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa X12 yaitu U1 plus V2 sama dengan C12 sama dengan 8, di mana C itu tadi biaya ya. Misalkan U1 sama dengan 0, maka 0 plus V2 sama dengan 8, maka V2 sama dengan 8. Perhitungan dilanjutkan ke X13, X23, X31, dan X32. Karena kita sudah dapat menemukan bahwa V2 sama dengan 8, kita untuk mencari nilai X13, kita substitusikan nilai U1.
V1 sama dengan 0 plus V3 sama dengan 10, maka V3 sama dengan 10. Begitu juga nilai X23 dapat substitusi dari V3 sama dengan 10, U2 tambah 10 sama dengan 11, U2 sama dengan 1. Lalu nilai U2 ini kita dapat substitusikan ke bawah. Jadi nilai U3 plus 8 sama dengan 5. Jadi kita dapat nilai U3 sama dengan minus 3. Nah, lalu kita cari nilai X31, yaitu min 3 plus V1 sama dengan 4, jadi V1-nya sama dengan 7. Nah, setelah selesai, kita lanjut mencari CIJ, di mana CIJ itu rumusnya CIJ min UI min VJ. Sehingga C11 nilainya 6 min 6 sebagai C11 yaitu 6 min 0 min 7 sama dengan minus 1, di mana 6 ini adalah biaya, U ini nilai yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya, dan V-nya juga sama dapatkan dari nilai perhitungan sebelumnya. Perhitungan dilanjutkan kepada nilai C21 dengan nilai min 1, dan C22 yang mendapatkan hasil 2, C33 yang mendapatkan hasil 5. Nah, karena ada nilai minus, berarti kita harus melanjutkan perhitungan ke tahap selanjutnya, yaitu kita perlu memodifikasi perhitungan dengan menggunakan nilai negatif terbesar. Karena di sini ada dua nilai negatif yang besarnya sama, maka kita pilih salah satu. Misalkan saja kita pilih C11 sebagai variabel masuk. Jadi jumlah yang dialokasikan ke X11 disesuaikan dengan prosedur stepping stone. Jadi kita ulangi perhitungan dengan metode stepping stone. Ini sebelumnya yang kita dapat ya, solusi awal Liskos. Karena hasilnya ada minusnya dari metode modi, maka kita lanjutkan dengan stepping stone. Variabel masuknya di X11 sini, kita merah kan. Terus kita buat alurnya ke kanan, ke bawah, kiri, atas, boleh searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam, yaitu ke bawah, kanan, atas, kiri. Bawah, atas. Ini fungsinya jalur ini untuk memberikan nilai plus, minus, plus, minus. Nah, dari keempat tabel tersebut, dari keempat kotak tersebut, nilai yang paling kecil adalah 25. Jadi 25 dijadikan sebagai nilai operasi. Lanjut. Maka di kotak X11 awalnya 0, karena tandanya plus, dijumlahkan dengan angka yang terkecil tadi 25, jadi X1 sama dengan 0 plus 25 sama dengan 25. Oke, lanjut ke sini sesuai dengan arah panah, yaitu di kotak X12 sama dengan 25 karena nilainya minus, jadi minus 25, 25 minus 25 sama dengan 0, begitupun di kotak 32. Di kotak 32 nilai awalnya 75 karena bernilai positif, di plus 25 menjadi 100, dan di kotak 31 nilai awalnya 200 minus 25 jadi 175, 200 tandanya minus 25 jadi 175. Setelah itu kita hitung nilai X11 yaitu U1 V1 sama dengan 6. Kita misalkan U1 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 6. Oh iya, untuk mode ini biasanya dimisalkan U1.
angkanya boleh 1, 2, 3, atau berapa aja, bebas, tapi biasanya umumnya U1 dimisalkan dengan 0. Jadi jika U1 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 6. Lalu lanjut ke kotak berikutnya, yaitu 13, didapatkan V3 sama dengan 10. Kotak selanjutnya ke 23, dapatkan U1 sama dengan 1. Perhitungan selanjutnya X31, mendapatkan U3 sama dengan minus 2. Lalu yang terakhir X32 mendapatkan nilai V2 sama dengan 7. Mohon maaf ada kesalahan ketik, ini V2 ya. V2 sama dengan 7. Jadi kita dapatkan V1 sama dengan 6, V2 sama dengan 7, V3 sama dengan 10, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 1, U3 sama dengan minus 3. Lalu perhitungan dilanjutkan. Ini data yang tadi kita dapat. Lanjutkan, kita pindah ke atas agar lebih jelas. Nah, karena kita udah dapat nilai X-nya, sekarang kita hitung nilai C-nya kembali. Jadi, kita nilai C yang kosong. Di sini yang kosong ada di kolom X12. Karena kita mencari biayanya, jadi C12. Nilai C12 yaitu rumusnya CIJ min U min V. Karena U-nya 0, V-nya 7, jadi 8 minus 0 minus 7 sama dengan 1. Lalu pada kotak C21 hasilnya 0, pada kotak C22 hasilnya 3, pada kotak C33 hasilnya 4. Nah, karena di sini kita sudah tidak mendapatkan angka minus, berarti perhitungan sudah dianggap selesai. Artinya, hasil yang kita dapatkan akan menghasilkan suatu angka yang optimum. Kita lanjutkan perhitungannya. Maka nilai Z atau nilai totalnya kita hitung dari distribusi yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi 25 kita kalikan biaya ongkosnya 6, 125 kali 10, 175 kali 11, 175 kali 4, dan 100 kali 5. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya 4.525. Jadi nilai optimum dengan menggunakan metode Mondi pada contoh soal kali ini yaitu sebesar 4.525. Mudah kan? Nah, cukup segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.